Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan non fiksi, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Bagaimana kabar hari ini anak-anak hebat? Baik-baik saja dan sehat selalu kan? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat walafiat. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non fiksi. Masih ingat anak-anak hebat? Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab 9 tentang menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Masih semangat anak-anak hebat? Menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Novel Ayah karya Andrea Hirata bercerita tentang kisah yang sederhana hubungan antara ayah dan anak. Kisah dalam novel itu menuntun kita untuk dapat berbakti kepada orang tua. Selain itu, kesan yang mendalam dari cerita digambarkan karakter tokoh utama Sabari, orang yang selalu bersyukur atas apa yang sudah dimiliki dalam kehidupan. Selalu yakin jika memiliki kemauan, tak putus asa meski diterpa cobaan. Alur cerita menjadi menarik ketika Sabari bertemu dengan gadis cantik yang menjadi pujaan hatinya, yaitu Marlena. Nah, dalam hal percintaan, Sabari tidak sempat merasakan romansa dengan Marlena, cinta matinya. Akan tetapi, cinta Sabari sangat tulus dan hanya berharap Lena bahagia dengan segala kerumetan pola pikirnya. Mungkin orang lain akan memaki Sabari gila, majnun, tidak logis, dan sebagainya. Akan tetapi Sabari adalah Sabari yang tidak kenal lelah, mencintai Lena semampunya dan sekuat tenaganya. Andrea Hirata dalam novel ini berhasil menyihir pembacanya dengan kalimat puitis dan sedikit nyeleneh untuk terus membaca dan menyelesaikan buku ini. Ini adalah seni mencintai hal-hal sepele, begitu ditulisnya dalam novel ini. Nah, yang pertama yang perlu kita bahas adalah daya tarik bacaan. Untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, langkah-langkahnya adalah yang pertama A. Membaca buku secara keseluruhan, memahami makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lain apabila bacaan itu berupa fiksi. Dan yang C. Mencatat hal-hal menarik yang mungkin ada di dalamnya, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Nah, kalian bisa melihat pada contoh kegiatan 9.9 pada buku paket halaman 256. Di situ ada contoh buku fiksi. Ya, yang pertama judulnya Dilan, pengarangnya Vicky Baik, penerbitnya Pastel Books, tebal halaman 360. Daya tariknya adalah si pembaca akan tertarik untuk mengetahui siapa sosok Dilan tersebut. Ya. Dan itu untuk contoh buku fiksi yang kedua. Dan yang ketiga contoh buku non fiksi. Ya, judul Teknik Bermain Gitar, pengarang Pamoya, penerbit Terbit Terang, tebal buku 80 halaman. Daya tarik agar si pembaca dapat mengetahui cara bermain gitar. Nah, itu contoh buku fiksi yang kedua. Dan seterusnya. Dan dua, berdiskusi tentang isi buku. Secara umum tujuan utama diskusi adalah untuk memecahkan suatu masalah. Nah, berikut adalah sumber-sumber untuk bahan diskusi. A. Hasil observasi terhadap lingkungan sekitar. B. Ajuan peserta itu sendiri. C. Menemukannya dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun internet. Nah, contohnya kalian bisa melihat pada buku paket kegiatan 9.10. Amanat cerpen yang menggurui itu bukan suatu masalah. Alasannya apa? Karena dari amanat tersebut kita juga dapat belajar. 2. Cerita dalam novel mengandung kata kasar. Nah, itu bukanlah suatu masalah. Karena apa? Karena akan dicontoh oleh pembaca. Dan yang ketiga adalah tema cerpen lebih menghebatkan kehidupan orang barat. Itu bukanlah suatu masalah. Alasannya
karena kita juga harus mengenal kehidupan mereka, namun jangan merendahkan kehidupan bangsa kita sendiri. 4. Tokoh suatu cerita yang menggambarkan sosok pelajar pedesaan bukanlah suatu masalah. Kemudian 5. Latar novel yang menggunakan waktu sebelum kemerdekaan itu juga bukan suatu masalah. Nah, saya kira hanya itu anak-anak yang perlu kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.